Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkahnya, taufiknya, rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya kami mohon maaf agak sedikit telat. Qadarullah ada sedikit kendala, dan matur nuwun malah sudah repot-repot sampai datang ke tempat. Kemudian untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah keambil, karena qadarullah tadi ada kebanan, maka kita melanjutkan pembahasan kita, dan ini adalah pertemuan perdana kita setelah libur panjang, yaitu libur Idul Fitri. Ini adalah pertemuan pertama kita membahas Adabul Mufrad. Adapun pertemuan yang lalu kita muqaddimah, maka kita melanjutkan pembahasan kita yaitu Adabul Mufrad. Dan alhamdulillah kita sudah sampai bab yang ke-19, hadis yang ke-35. Bab yang ke-19, hadis yang ke-35. Qala muallif rahimahullahu taala, di sini penulis mengatakan babun birrul walidaini ba'da mautihima. Tata cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Barangkali mungkin kita sebagai anak, mungkin dahulunya kita memiliki kisah, atau mungkin kita berperilaku kurang baik kepada orang tua, kemudian setelah orang tua meninggal, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin seseorang bertanya, bagaimana, apakah masih ada kesempatan kita berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia? Karena waktu semasa hidupnya belum sempat berbakti kepada orang tua. Contohnya, apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua? Maka jawabannya ya, bisa. Masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan, mengabarkan kepada beliau dari Abu Nuaim. Qala, beliau mengatakan haddatsana Abdurrahman, beliau dikabarkan dari Abdurrahman bin Al-Ghasil. Qala, beliau mengatakan ahbarani Usaid bin Ali bin Ubaid, beliau mendapatkan kabar dari Usaid bin Ali bin Ubaid, an abihi, dari ayahandanya, annahu sami'a Aba Usaid, sesungguhnya beliau mendengar Aba Usaid yuhaddisu al-qaum, yaitu mengobrol bersama kaum. Qala kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, kemudian seseorang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, hal baqiya min birrin abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma,
apakah aku masih bisa berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Kamu masih memiliki kesempatan untuk berbakti kepada orang tua sekalipun orang tua meninggal dunia." Khisalun arbaun. Ini adalah inti dari bab yang ditulis oleh penulis. Engkau bisa berbakti kepada orang tua selepas mereka meninggal dunia, yaitu dengan 4 hal. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Jadi ini yang pertama. Di situ ada kata waw. Namun hal yang pertama itu sampai perkataan lahuma. Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma, ini adalah satu. Artinya apa? Ad-du'a'u lahuma. Jadi yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua, yaitu dengan memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah berdoa untuk orang tua dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Yang kedua, infadu ahdihima. Infadu ahdihima artinya adalah menunaikan janji-janji orang tua semasa orang tua hidup dan belum terlaksana. Yang ketiga, ikramu sodiqihima. Yang ketiga adalah memuliakan teman-teman orang tua tatkala orang tua masih hidup, yaitu sahabat-sahabatnya, teman-temannya, maka kita muliakan selepas orang tua meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wasilatur rahimi allati la rahimalaka illa min kibalihima. Kemudian yang terakhir adalah menyambung tali silaturahmi allati la rahimalaka, yang mana silaturahmi ini tidak ada melainkan karena adanya orang tua. Menyambung tali silaturahmi kepada seseorang yang memiliki hubungan tali silaturahmi, yang mana kalau tidak ada orang tua kita, maka kita tidak ada hubungannya dengan seseorang. Ini adalah terjemahan secara umumnya, kemudian kita ambil faedah-faedah hadis yang terkandung di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi penulis di sini mengajarkan kepada kita atau memberikan bab, yaitu bagaimana berbakti kepada orang tua selepas meninggal dunia, yaitu dengan 4 hal. Yang pertama adalah mendoakan orang tua dan memohonkan ampun kepada orang atau untuk orang tua. Kita tahu bahwasannya nanti di hadis 3 hadis setelah ini, atau mungkin kita hafal, bila mana orang tua atau semua anak Adam bila mana meninggal dunia, maka semua amalan terputus kecuali tiga hal, dan diantaranya adalah waladun soleh. Nah, dari hadis ini maka bisa kita ketahui di antara tanda-tanda kesolihan seorang anak adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua, yad'u lahu, karena di dalam hadis disebutkan wa waladin solihin yad'u lahu. Dan di antara tanda kesolehan anak adalah mendoakan orang tua. Tidak cukup hanya berbuat baik secara umum, namun ditekankan lagi untuk berdoa untuk orang tua. Kemudian di sini ditambah lagi wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk orang tua. Nanti setelah hadis ini atau 2 hadis setelah ini, dikisahkan Rasulullah SAW bersabda, tatkala seseorang meninggal dunia, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal dunia ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Kenapa kaget? Karena dia merasa tidak memiliki amalan soleh, namun kenapa kok diangkat derajatnya? Ternyata derajatnya itu diangkat karena doa-doa dari anak. Maka ini pentingnya untuk berdoa khususnya di tempat-tempat dan waktu yang mustajab. Contohnya tatkala sholat, yaitu tatkala sujud. Kemudian di tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui pentingnya doa untuk orang tua, maka doa pertama tatkala orang tua sudah meninggal,
yaitu doa yang kita panjatkan tatkala sholat jenazah. Kalau ditanya doa apa yang pertama kali ia doakan untuk orang tua, maka jawabannya adalah tatkala sholat jenazah. Itu adalah doa pertama yang seseorang atau seorang anak mendoakan orang tua. Kita tahu bahwasannya sholat jenazah itu ada berapa rakaat? 4. Berapa rakaat? Berapa takbir? Bukan rakaat, berapa takbir? 4 kali takbir. Takbir pertama apa yang dibaca? Al-Fatihah. Takbir yang kedua adalah solawat. Solawat yang dimaksud yang paling sempurna adalah solawat Ibrahimiyah yang kita baca tatkala tasyahud. Para ulama mengatakan minimalnya, dan ini dikatakan sah, minimalnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama sholat jenazah kemudian rame antri contohnya, maka tidak perlu panjang-panjang, maka kita cukup sallallahu alaihi wasallam dan sudah cukup. Kemudian takbir yang ketiga apa yang dibaca? Doa yang sangat panjang, dan ini maksudnya adalah lafadz al-istighfar, memohonkan ampun untuk orang tua. Karena di dalam doa ini berbunyi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, sampai seterusnya. Ini adalah yang sempurna. Nah, di sini tadi ada lafadz Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah untuk yang meninggal. Siapa yang meninggal? Adalah orang tua kita. Maka ini adalah doa pertama kali setelah orang tua meninggal, maka hendaknya seseorang hafal doa sholat jenazah. Jangan sampai kok hanya takbir. Doa ini pun napa Mas? Mboten ngertos. Yang penting napa tumut takbir. Jangan sampai. Kemudian tadi takbir yang ketiga, takbir yang keempat, apa doanya? Para ulama mengatakan tatkala takbir yang keempat langsung salam boleh, atau ditutup dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan haramkan kami untuk menerima atau untuk mendapatkan pahala. Maksudnya apa kok jangan haramkan kami untuk mendapatkan pahala? Karena kita tahu tatkala seseorang mensolati mayit maka mendapatkan pahala. Apa pahalanya? 1 qiraat. Kemudian kalau dia menambah, dia mengikuti mayit sampai di pemakaman, maka mendapatkan tambahan 1 qiraat. Berarti 2 qiraat. Berapa qiraat? 2 qiraat. Maka Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan haramkan kami untuk mendapatkan pahala. Ini maksudnya. Bisa jadi seseorang sholat ternyata malah tidak mendapatkan pahala. Dia ikut ke makam contohnya, ternyata malah tidak mendapatkan pahala. Mungkin saja karena niatnya yang kurang dan lain-lain. Nah, maka bisa doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, atau bisa langsung salam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seseorang menghafalkan doa salat jenazah. Kemudian kalau tidak hafal, biasanya pun ya kita di kampung-kampung sudah sepuh tidak hafal contohnya, maka semampunya sampai mana dia berdoa. Mampunya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, kok mentok sampai sini hafalnya, silahkan. Kok enggak hafal lagi contohnya enggak mampu, maka Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Titik. Oh enggak mampu lagi, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kok enggak mampu lagi, Allahumma gfir lahu. Enggak mampu lagi? Nggih, maka ya berusaha untuk menghafalkan doa, karena yang paling pendek niku adalah Allahumma gfir lahu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan sholat jenazah, mumpung ini adalah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Dzul Hijjah, salah satu bulan haram. Nah, pertanyaannya adalah kaitannya dengan sholat jenazah. Kita tahu bahwasannya sholat jenazah 4 kali takbir. Seumpama tatkala ada sholat jenazah, kemudian kita tertinggal takbir dan kita masuk takbir yang ketiga. Berarti sisa berapa takbir? Kita bersama imam 1 takbir, yaitu takbir yang keempat, kemudian imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya, tatkala imam itu salam,
dan kedudukan kita adalah masbuk. Apakah kita mengikuti imam, yaitu ikut salam, atau kita menyempurnakannya? Insya Allah bisa dipahami je, soalipun je. Kalau kita masbuk sholat jenazah, kemudian imam niku sampun salam, apakah kita ikut salam bersama imam atau kita menambah takbir sendiri? Nambah. Nggih. Jawabipun nambah yang depan. Kemudian pertanyaan yang kedua, nanti akan kita bareng-bareng kita pelajari. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebentar lagi kan kita akan sholat Idul Adha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama berapa takbir? 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Seumpama kita terlambat, kemudian kita gabung bersama imam, masuk di shaf, itu mendapatkan 5 takbir. Sisa berapa takbir? 2 takbir. Kemudian kita hanya 2 takbir bersama imam, kemudian imam selesai, kemudian membaca Al-Fatihah. Apakah kita perlu menambah takbir? Kalau yang sholat jenazah perlu atau tidak? Wah, Masya Allah ya, ikhtilafal ulama. Wah, ini para ulama sedang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita sudah mempelajari atau mungkin di sini ada pelajaran fikih. Di dalam gerakan sholat itu ada gerakan rukun, ada gerakan wajib, ada gerakan sunnah. Gerakan rukun bila mana tidak dikerjakan maka tidak sah. Contohnya apa? Contohnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukun di dalam sholat. Tidak membaca maka sholatnya tidak sah, dan ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mengingatkan, di dalam juz 30 Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan orang yang sholat, Allah masih katakan celaka. Kenapa dikatakan celaka? Kenapa Allah tidak mengatakan yang tidak sholat itu yang celaka? Karena yang tidak sholat maka itu telah jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nek ngoten mboten sah sholat. Apakah seperti itu? Nggih mboten. Tapi maksudnya dijelaskan di ayat setelahnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka di dalam sholatnya maksudnya adalah orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Tidak mau memperhatikan rukun-rukun sholat. Hanya yang penting sholat. Apa yang dibaca enggak tahu, yang penting takbir. Tapi tidak tahu bacaan sholat. Tidak tahu gerakan-gerakan rukun, maka ini yang dimaksud adalah apa? Celaka. Dan di antara yang dimaksud orang-orang yang celaka di dalam sholat adalah apa? Sudah tahu waktunya sholat, akhirnya malah mundur, akhirnya sampai habis waktu sholat, kemudian sholat. Inilah yang dimaksud celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya permasalahan ini, maka kita sekalian bahas, karena sering kita sholat jenazah di sekitar kita. Para ulama menjelaskan bahwasannya takbir di dalam sholat jenazah itu termasuk gerakan rukun, yang mana para ulama berdalil dengan dalil wa ma fatakum faatimmu. Dengan dalil umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma fatakum faatimmu, bila mana kalian tertinggal maka sempurnakanlah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, takbir di dalam sholat jenazah itu termasuk rukun, yang artinya bila mana kita ketinggalan kemudian kita ikut sholat bersama imam, tatkala imam itu sudah salam maka kita sempurnakan. Niki sholat jenazah. Pertanyaan yang kedua, kan tadi ada 4 takbir. Seumpama kita terlambat dan masuk di takbir yang ketiga, apa yang kita baca? Apakah yang kita baca adalah bacaan di takbir yang ketiga, atau kita membaca dari awal yaitu surat Al-Fatihah? Kinten-kinten apa?
Nggih, maka para ulama menjelaskan bahwasannya tatkala kita masbuk, kita terlambat, yang kita baca adalah urut. Bagi yang masbuk membacanya secara urut, yaitu Al-Fatihah, kemudian sholawat, takbir yang ketiga berarti doa, takbir yang keempat bisa langsung salam atau doa dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sehingga tatkala imam itu sudah selesai, maka dia secara urut berdoa dengan doa sholat jenazah dimulai dari Al-Fatihah. Insya Allah sakit dimangertos ya, bisa dipahami. Nah, kemudian yang kedua, ini yang akan kita insya Allah bila mana kita diberikan umur panjang, diberikan kelebihan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi kita akan sholat Idul Adha. Nah, permasalahan kaitannya dengan Idul Adha, tatkala kita ketinggalan takbir bersama imam, maka jawabannya tidak perlu nambah. Kenapa? Karena takbir, 7 kali takbir di dalam sholat id, baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu disebut dengan takbir zawaid. Takbir zawaid artinya adalah takbir tambahan dan hukumnya sunnah. Dan gerakan sunnah di dalam sholat bila mana tidak kita lakukan maka tidak berdosa dan tidak mengapa. Maka tatkala seseorang ketinggalan tidak perlu nambah, karena itu hukumnya sunnah atau termasuk gerakan-gerakan sunnah. Contoh, tatkala kita sholat nanti sholat isya contohnya, imam tentunya membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kemudian di rakaat pertama dan di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah ternyata langsung ruku. Sah atau tidak sholatnya? Maka jawabannya adalah sah, karena membaca Al-Quran di dalam sholat itu termasuk sunnah. Maka sama halnya dengan tadi, bahwasannya takbir zawaid di dalam sholat Idul Fitri itu adalah gerakan sunnah, yang mana bila mana kita ketinggalan maka kita tinggal mengikuti imam, yaitu langsung ikut membaca Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tidaklah dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Ini gerakan sunnah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan sholat jenazah dan sholat Idul Adha. Selanjutnya yang kedua adalah wa infadu ahdihima, menunaikan janji-janji orang tua selama hidup yang belum terlaksana. Maka di antara wujud bakti anak adalah memenuhi janji-janji orang tua barangkali belum sempat untuk ditunaikan. Kemudian yang ketiga wa ikramu sodihikihima, dan kemudian memuliakan teman-teman atau sahabat-sahabat orang tua kita. Dan yang terakhir wasilatu arrahim allati la rahimalaka illa min kibalihima, engkau menyambung tali silaturahmi kepada seseorang yang ada hubungan kerabat, yang mana engkau tidak akan memiliki hubungan kerabat kecuali karena adanya orang tua. Contoh, barangkali mungkin kita tidak memiliki hubungan kerabat, tetapi tatkala seseorang itu memiliki hubungan kerabat, karena itu ada orang tua. Dan kita mungkin sudah belajar di awal-awal bahwa yang perlu kita sambung yang paling utama adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling berhak untuk kita sambung adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Siapa itu? Bila mana statusnya kita sebagai anak, maka orang yang paling dekat ada siapa? Ada orang tuanya, orang tua kita. Kemudian ada saudara-saudara kita. Kemudian ada saudara-saudarinya orang tua atau paman atau bibi kita. Itulah diantara orang-orang yang terdekat dengan kita. Olehnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang terdekat adalah paman kita dari jalur ayah. Kenapa? Karena paman kita dari jalur ayah adalah yang mewakili
kita tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia, khususnya bila statusnya kita adalah anak perempuan, karena nanti akan menjadi wakil atau wali nikah. Wallahu taala alam. Ini yang dimaksud bahwa tatkala orang tua meninggal dunia, maka kita masih bisa memiliki kesempatan untuk berbakti kepada orang tua dengan 4 hal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, ini sudah masuk sholat isya napa dereng nih? Dereng nggih. Kemudian selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-36. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad. Ini masih bab yang sama. Imam Bukhari mendapatkan kabar dari Ahmad bin Yunus. Qala, beliau mengatakan haddatsana Abu Bakar. Beliau mendapatkan kabar dari Abu Bakar, an Asim dari Asim, an Abi Saleh dari Abi Saleh, an Abi Hurairah dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sahr ad-Dausi. Qala, sahabat Abu Hurairah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Tatkala seseorang itu sudah meninggal dunia, maka ada orang tua yang diangkat derajatnya. Maka orang tersebut kaget. Kenapa derajatku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala padahal tidak pernah beramal soleh? Fayaqulu ay rabbin ayu syai'in hadi. Orang yang meninggal atau orang tua yang diangkat derajatnya tadi kemudian bertanya, ay Rabb, ya Allah, apa ini? Kenapa derajatku bisa diangkat? Fayuqal, maka orang tersebut dijawab, waladuka istaghfarolaka. Sesungguhnya anakmu yang berdoa untukmu agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini diantara keajaiban doa untuk orang tua, maka jangan sampai kita pelit-pelit doa untuk orang tua. Dan diantara tanda kesolehan seseorang adalah mendoakan orang tua, dan bukan hanya sebatas yang penting berbuat baik, tapi lebih-lebih kita adalah mendoakan orang tua dengan doa yang insya Allah sudah kita hafal. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigoro au sogiro. Nah, wallahu ta'ala alam. Karena mungkin sudah waktu sholat isya, ini 2 hadis yang kita ambil dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ini adalah pertemuan terakhir sebelum Idul Adha sih. Maka karena kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, maka mengingatkan bagi hadirin jamaah sekalian yang hadir, ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, bila mana kalian memasuki bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, dan kemudian kalian memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban, alias kita ikut kurban, khususnya bagi orang yang berkorban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dengan 2 hal. Yang pertama, fal yumsik an sya'rihi, maka hendaklah dia menahan untuk tidak memotong rambutnya. Yang kedua, wal yumsik an adfarihi, dan kemudian menahan untuk tidak memotong kukunya. Yang perlu diperhatikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu penulis kitab yang sedang kita pelajari. Yang perlu kita pahami bahwa hukum tersebut adalah wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah, dan tidak ada hubungannya dengan sah dan tidak sahnya kurban kita. Barangkali sebagian berpikiran kalau seseorang sampai memotong kukunya maka korbannya tidak sah. Maka para ulama sudah menjelaskan bahwa potong kuku dan kemudian rambut atau menahan untuk tidak memotong itu tidak ada kaitannya dengan sesembelihan seseorang yang akan disembelih pada Idul Kurban nantinya bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah.
maka sebentar lagi kita akan memasuki, dan di antara yang disunahkan adalah tidak memotong kuku dan rambut, maka kita bisa mempersiapkan dari sekarang khususnya bagi orang yang berkurban. Kemudian barangkali timbul pertanyaan, apakah kita boleh mensyarikatkan pahala kurban untuk keluarga? Boleh atau tidak boleh? Jawabannya barangkali mungkin karena tadi jawabannya sudah yakin, insya Allah berarti sudah ada kajian sebelumnya di sini. Maka secara umumnya boleh. Para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Kenapa tidak boleh? Bagi ulama yang mengatakan tidak boleh, karena berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali yang mereka kerjakan tatkala hidup. Tatkala sudah meninggal, ya sudah terputus. Bagi orang yang mengatakan mendapatkan pahala atau bisa kita syarikatkan pahala, berdalil dengan hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillahi Allahu akbar, dengan menyebut nama Allah, kemudian beliau bertakbir. Dan di antara sunnahnya tatkala kita nanti menyembelih, dia bismillah, kemudian dia takbir. Adapun bismillah maka sesuatu yang wajib, adapun takbir hukumnya sunnah. Maka setelah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hada min Muhammadin, ini dari Muhammad ya Allah. Kemudian wa min ahli, dan ini juga dari keluargaku ya Allah. Kemudian wali ummati, dan ini untuk seluruh umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini untuk keluargaku dan kemudian untuk umatku, dan kita ketahui maka ini di antara dalil dibolehkan untuk mensyarikatkan pahala kurban. Pertanyaannya, kalau itu boleh disyarikatkan kurban, kaitannya dengan hadis awal tadi, yang tidak boleh potong kuku itu yang kurban atau semua yang kita niatkan untuk mendapatkan pahala? Maka jawabannya bukan semuanya, tetapi khusus yang kurban. Ya, khusus yang kurban. Adapun yang kita niatkan, maka itu dibolehkan untuk potong kuku dan potong rambut. Barangkali sebelum kita tutup sedikit tambahan, mungkin ada pertanyaan, apa hubungannya kita disuruh untuk tidak potong kuku? Kemudian apa hikmahnya? Karena sebentar lagi kita akan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau melarang, itu pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmah itu dua. Hikmah yang pertama ada hikmah yang kita ketahui, yang kedua ada hikmah yang tidak kita ketahui. Contoh hikmah yang tidak kita ketahui, kenapa kita sholat isya 4 rakaat? Kenapa kok tidak 2 rakaat? Seperti sholat subuh contohnya, kenapa sholat subuh kok tidak 3 rakaat? Kenapa kok 2 rakaat? Maka ini diantara hikmah yang tidak kita ketahui. Dan diantara hikmah yang kita ketahui, para ulama telah menjelaskan, yaitu hikmah kenapa kita dilarang untuk memotong kuku, kemudian kenapa kita disunahkan untuk puasa Arafah, yaitu seperti seakan-akan kita sedang ihram menunaikan haji. Karena orang yang sedang ihram menunaikan haji ataupun menunaikan umrah, maka di antara hal-hal yang dilarang adalah memotong kuku dan memotong rambut. Maka Allah itu maha adil. Allah memberikan kesempatan bagi orang yang belum diberikan kesempatan untuk haji, Allah memberikan kesempatan sunnahnya, yaitu apa? Untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, bagi yang haji, maka mereka berkesempatan wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Mereka bisa wukuf, bisa memperbanyak doa. Puasa atau tidak? Puasa atau tidak? Orang yang haji puasa atau tidak? Puasa Arafah? Tidak. Maka puasa ini diberikan kesempatan, Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak haji. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui pahala puasa Arafah yukaffiru sanatain. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa selama 2 tahun. Al-madiyata wal mustaqbalata, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini hikmah
di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila mana ada salah maka itu datang dari pribadi dan dari setan. Bila mana ada benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.